Di lereng Gunung Kawi, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Wonosari. Desa yang dikenal tenang dan penuh kabut itu menyimpan cerita kelam yang tak banyak diketahui orang luar. Di balik hijaunya, perbukitan, dan bau dupa yang samar, ada jejak-jejak darah dan perjanjian tua dengan makhluk yang tak kasat mata. Adalah seorang lelaki bernama Sutrisno, petani biasa yang hidup sederhana bersama istrinya, Sri, dan anak mereka yang baru berusia 5 tahun, bernama Bayu. Sutrisno bukan siapa-siapa. Ia hanya ingin satu hal dalam hidupnya: keluar dari kemiskinan, tapi nasib berkata lain. Panen selalu gagal, hutang menumpuk, dan anaknya mulai sakit-sakitan. Ketika semua jalan terasa buntu, Sutrisno mendengar bisikan dari seorang tetangga, yaitu Pak Naryo, pria tua yang tinggal di ujung desa. Warga menyebut Pak Naryo orang kaya gelap, tak pernah kerja, tapi rumahnya megah, mobilnya 2, dan istri mudanya ada 5. Sutrisno penasaran. Ia datang malam-malam ke rumah Pak Naryo. Pak Naryo berkata, "Kau panson nakot, Tris. Tapi nenek pancen wis mentok Gunung Kawi pisan jawab. Tapi ojo kaget, kabeh ono regane." Pak Sutrisno, "Regane paye, Pak?" Pak Naryo tersenyum sinis dan berkata, "Nyawamu utawa nyawane wong sing kowe tresnani." Kalimat itu menghantui Sutrisno berhari-hari. Tapi godaan untuk kaya, untuk menyelamatkan anaknya dari sakit, terlalu besar. 3 malam kemudian, di tengah hujan lebat, Sutrisno mengikuti Pak Naryo naik ke Gunung Kawi. Mereka membawa sesaji, ayam cemani, kemenyan, dan selembar kain mori putih. Di puncak bukit tersembunyi, ada sebuah batu besar yang disebut Batu Danyang. Konon, disitulah makhluk penjaga pesugihan muncul. Pak Naryo memimpin ritual. Mantranya tidak terdengar seperti bahasa Jawa, lebih seperti suara kuno dari zaman yang tak dikenal. Lalu angin berhenti, daun-daun membeku, dan dari balik kabut muncul sosok tinggi besar. Matanya merah menyala. Makhluk itu disebut Kiai Jakal, penunggu Gunung Kawi. Suaranya menggema langsung di kepala Sutrisno. "Kekayaan akan kau dapat, tanahmu subur, usahamu besar, tapi tumbal harus lunas. 10 istri dalam 10 tahun, bila gagal, jiwamu milikku." Sutrisno terpaku. Ia tak percaya, tapi dalam hati kecilnya ia berbisik, "Aku hanya punya 1 istri." Bagaimana mungkin 10? Namun ia tetap mengangguk. Perjanjian dibuat, dan seketika hidup Sutrisno berubah. Tanahnya menghasilkan panen melimpah. Ia membuka toko pertanian, lalu ekspansi ke kota. Dalam 2 tahun, ia jadi orang terkaya di Wonosari. Tapi semua orang mulai bertanya, bagaimana ia bisa begitu cepat naik? Lebih dari itu, yang membuat warga geger adalah setelah 2 tahun, Sutrisno menikah lagi. Seorang janda muda dari desa seberang. Lalu setahun berikutnya, ia menikah lagi dan lagi dan lagi. Istrinya yang pertama, Sri, tetap tinggal di rumah utama. Tapi hatinya remuk. Ia tidak mengerti mengapa suaminya berubah. Suatu malam, Sri mencoba mengintip ruang rahasia di gudang belakang, tempat yang selalu dikunci rapat oleh Sutrisno. Dan di sana, ia menemukan sebuah altar kecil dengan patung batu aneh berbentuk wajah, setengah manusia, setengah binatang. Ada foto-foto perempuan dibakar, ada darah ayam cemani, dan selembar kertas dengan tulisan kuno. Sri menjerit, tapi mulutnya tak bisa bersuara. Malam itu juga, Sri menghilang. Warga mengira ia pergi,
karena patah hati. Tapi Bayu, anak mereka, mulai bicara aneh. Ia berkata, "Ibu ada di dalam tanah. Ayah bilang jangan cerita ke siapa-siapa." Dan tepat seminggu kemudian, Sutrisno kembali menikah. Istrinya yang kelima. Apa sebenarnya yang Sutrisno sembunyikan? Berapa nyawa lagi yang harus dikorbankan demi kekayaan? Dan siapa sebenarnya Kiai Jagal? Tapi yang tidak Sutrisno tahu, salah satu dari istri-istrinya yang masih hidup mulai mencium bau kematian, dan ia tidak akan diam saja. Sutrisno kini telah menikahi 5 wanita dan semua hidup di rumah besar yang ia bangun di pinggir desa. Rumah itu megah, tapi sunyi. Seolah selalu ada aura yang menekan, membuat penghuninya tak betah berlama-lama sendiri. Salah satu istri muda, Sutrisno, bernama Raras. Ia adalah istri keempat. Usianya baru 24 tahun. Raras berbeda dari yang lain. Ia cerdas, pendiam, dan mengamati segalanya dengan teliti. Beberapa minggu setelah menikah, Raras mulai mengalami mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat seorang wanita berbaju putih. Wajahnya pucat, matanya kosong. Wanita itu menangis sambil berkata, "Tolong aku. Aku dikubur di bawah pohon jambu. Dan malam berikutnya, jangan percaya suamimu. Dia bukan manusia lagi." Raras mulai curiga. Apalagi setelah ia menyadari bahwa setiap 1 tahun sekali selalu ada istri yang hilang atau pergi tanpa kabar. Sutrisno selalu menjawab dengan enteng, "Mereka nggak kuat hidup di sini. Udah biasa." Tapi yang paling aneh, di kamar mandi belakang rumah, airnya selalu berwarna merah saat malam Jumat Kliwon, dan suara perempuan menangis sering terdengar. Walau rumah itu hanya dihuni istri-istri yang masih hidup, Raras mulai menyelidiki. Ia berteman dayam-dayam dengan istri kelima, Melati, gadis polos dari desa sebelah yang baru dinikahi Sutrisno beberapa bulan lalu. Bersama-sama mereka mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, saat Sutrisno pergi ke kota untuk urusan dagang, Raras dan Melati nekat masuk ke gudang yang telah dikunci rapat. Di dalam sana mereka menemukan peti kayu tua, dan ketika dibuka, ada potongan kain dari baju-baju lama, perhiasan milik para istri yang katanya pergi, dan tulang jari manusia yang masih lengkap dengan cincin pernikahan. Melati berbisik ketakutan ke Raras. "Itu cincin Busri yang dulu katanya kabur." Raras tegas, menahan marah dan takut dia nggak kabur. Dia dikorbankan. Ketakutan mereka berubah menjadi dendam. Raras tahu ini bukan rumah biasa. Ini rumah Jagal, dan mereka harus kabur sebelum jadi tumbal berikutnya. Tapi segalanya tak semudah itu. Saat mereka mencoba keluar dari rumah, semua pintu terkunci sendiri. Jendela seperti dilapisi sesuatu yang tak terlihat. Dan dari pojok rumah terdengar suara berat menggeram. "Kalian milikku, belum waktunya keluar." Itu suara Kiai Jagal. Ia bisa muncul kapan saja, memantau lewat cermin, membisikkan rasa takut ke dalam kepala para istri. Malam itu, Raras mencoba ritual pembalikan. Ia menemukan buku tua berisi mantra terlarang. Dalam satu bagian tertulis, "Terikat oleh darah, bisa dibebaskan oleh darah yang ikhlas." Ia membuat rencana. Dalam 2 malam ke depan, saat purnama naik, mereka akan coba melakukan pemanggilan Roh Sri untuk membuka jalan keluar dan mengakhiri kutukan Gunung Kawi. Tapi sebelum itu terjadi, Sutrisno pulang lebih cepat. Dan ia tahu segalanya. Sutrisno dengan suara penuh kemarahan
dan kegilaan kalian. Mengkhianati perjanjian. Kalian harus jadi tumbal ke-6 dan ke-7. Raras dan Melati lari ke dalam kamar mengunci diri. Tapi suara langkah kaki Sutrisno semakin dekat. Ia membawa golok tajam. Wajahnya sudah bukan manusia. Mata merah, urat di wajahnya menonjol. Ia sudah setengah menjadi pelayan Kiai Jagal. Saat pintu hampir jebol, tiba-tiba seluruh rumah berguncang. Listrik padam, cermin-cermin pecah, dan suara perempuan menangis memenuhi rumah. Dari lantai, mulai muncul genangan darah, dan sosok wanita bergaun putih muncul perlahan dari dinding. Wajahnya hancur, tapi Raras mengenali. Itu Bu Sri. Sri berdiri di antara mereka dan Sutrisno. Kamu suamiku, tapi kamu juga pembunuhku. Kini giliranmu yang dikorbankan. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Apakah bahwa Tri bisa menyelamatkan istri-istri lainnya? Atau justru itu bagian dari rencana yang lebih gelap? Dan apa yang dimaksud dengan belum waktunya keluar? Malam di rumah Sutrisno berubah menjadi neraka. Arwah Sri muncul, penuh dendam. Darah mengalir dari celah lantai. Suara-suara gaib bergema. Raras dan Melati bersembunyi di sudut kamar. Tubuh gemetar, hati nyaris pecah. Sutrisno tak lagi manusia. Saat Kiai Jagal merasuki tubuhnya, ia menjadi makhluk buas setengah siluman. Taringnya tumbuh. Matanya merah menyala, kulitnya berubah menghitam dengan urat-urat. Menyembul, tapi kekuatan itu belum sempurna, karena syaratnya belum tuntas. Tumbal 10 istri. Dengan 5 istri telah dikorbankan. Tinggal 5 lagi. Dan malam itu, Raras dan Melati dijadikan target berikutnya. Namun, Sri, istri pertama yang dibunuh dengan cara paling kejam, tak diam saja. Arwahnya belum pergi. Ia ingin menebus kesalahan, menyelamatkan yang tersisa. Meski nyawanya sudah tak ada. Suara serak menyayat, "Maafkan aku tak bisa menyelamatkan diriku. Tapi aku bisa menyelamatkan kalian dengan kekuatan arwah." Tri membuka jalan ke altar bawah tanah yang tersembunyi. Sebuah ruang gelap di bawah rumah, tempat Sutrisno menyimpan seluruh benda ritual, sesaji, rambut para istri, tulang, dan darah segar. Raras dan Melati turun ke ruang. Di sana, mereka membaca mantra pembatalan yang ada dalam buku kuno yang mereka curi dari gudang. Tapi di tengah pembacaan mantra, Sutrisno muncul. "Tak ada yang boleh pergi. Tumbal kau harus lengkap." Pertarungan terjadi. Raras mengambil keris peninggalan almarhum kakeknya yang ternyata adalah seorang dukun putih. Keris itu bersinar saat mendekati Sutrisno, menyakitinya, membakar kulit silumannya. Melati membaca mantra dengan suara terbata. Ruangan itu mulai berguncang. Darah menyembur dari dinding dan suara Kiai Jagal mulai meraung kesakitan. Kiai Jagal marah. Ia berkata kalian mengkhianati janji. Jiwa kalian milik. Tapi kemudian, di tengah kekacauan, arwah Sri berdiri di antara mereka dan Kiai Jagal. Ia membuka kedua tangannya. Tubuhnya mulai menyala terang. Ia menatap Sutrisno yang setengah mati menahan panas dari keris pusaka. Sri penuh air mata. "Saya ikhlas. Meski kau membunuhku, tapi kutukan ini harus berhenti. Anak kita tak boleh mewarisi darah ini." Dengan satu teriakan gaib, arwah Sri menyatu dengan cahaya dari keris dan menghantam tubuh Sutrisno. Terdengar suara ledakan dan jeritan memilukan. Sutrisno ambruk.
Tubuh silumannya terbakar habis. Wajah manusia terakhirnya tampak menangis. Sebelum akhirnya hancur menjadi debu, Kiai Jagal meraung terakhir kali. Sebelum menghilang ke dasar bumi, pagi pun datang. Rumah itu luluh lantak, tapi Raras dan Melati selamat. Bayu, anak Sutrisno, ditemukan selamat di kamar belakang, tidur lelap. Ia tak tahu apa-apa, hanya bermimpi ibunya tersenyum dan bilang, "Ibu sudah bebas." Raras membawa Bayu pergi dari rumah itu. Melati, Izat, mereka bersumpah tak akan bicara tentang apa yang terjadi. Tapi kabar aneh menyebar di desa. Rumah besar Sutrisno ditinggal kosong. Dan tiap malam Jumat, warga mendengar suara wanita menangis dan langkah kaki menyusuri koridor yang tak lagi ada. Raras dan Melati memulai hidup baru di kota kecil. Bayu tumbuh dewasa. Melati, guru. Tapi malam-malam tertentu, ia masih menggambar sosok wanita berbaju putih dengan mata berkokek-kokoka. Dan pada ulang tahunnya yang ke-17, ia bermimpi bertemu ayahnya yang berkata, "Anakku, utang darah belum lunas." Kisah ini belum benar-benar selesai, karena siapapun yang membuat perjanjian dengan Kiai Jagal akan selalu ditagih, bahkan setelah mati. Oke teman-teman bayi, itulah kisah kita malam ini. Jangan lupa kunci .lo dan nyalain lampu tidur. Sampai ketemu lagi di cerita episode berikutnya.